gitu ya kan. Yang publik tahu itu kan memang Ruben nggak dikasih ketemu sama anaknya. Seharusnya Ruben dong yang datang ke KPAI dan itu sudah dilakukan. Nah ini nih si Sarwendah ini kenapa dia ke KPAI? Apakah dia datang dengan Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah persoalan nafkah dan hak asuh dibawa ke KPAI. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengingatkan agar pembahasan tidak hanya berpusat pada nafkah. Menurutnya, inti persoalan sejak awal adalah sulitnya Ruben memperoleh hak bertemu anak sesuai kesepakatan pasca cerai yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pihak Ruben menegaskan penghentian nafkah dilakukan sebagai bentuk protes atas terhambatnya akses bertemu anak, bukan untuk menghindari tanggung jawab sebagai ayah. Minola juga menyatakan Ruben tetap bersedia memenuhi kewajibannya apabila haknya terpenuhi. Sementara itu, KPAI mendorong kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara kekeluargaan demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sarwendah adukan masalah nafkah dan pengasuhan ke KPAI demi anak. Bukannya dia sendiri yang udah melanggar privasi anaknya, terlalu membiarkan anaknya untuk dekat dengan orang lain atau orang yang baru dikenal, melibatkan anak-anaknya dalam pekerjaan ataupun live streaming. Apa Sarwendah bisa menjadi seorang contoh ibu yang baik? Apa ada norma sosial yang bisa dijaga oleh Sarwendah? Mungkin kalau hak asuhnya diberikan kepada Ruben Onsu, itu akan jauh lebih baik untuk kesehatan mental anak-anaknya. Kan dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Mungkin Sarwendah memang punya dua kepribadian. Si Wenda malah ngelaporin balik ke Ruben Onsu ke Komnas Anak, guys. Pelaporan itu kalau nggak salah soal pengasuhan dan juga nafkah anak aja kalau nggak salah, guys. Tapi masalahnya kenapa harus dilaporin? Kan dia yang salah. Dia yang salah. Orang Ruben Onsu pengen ketemu anak aja kagak boleh kok. Malahan main lapor-laporan kata gua. Buset ya, dah. Dan juga katanya pihaknya Sarwendut itu tuh udah menanggapi SG-nya si Onyo kan guys ya. Katanya ya udah sih itu kan namanya juga emosi anak remaja katanya gitu guys. Dan katanya si Wenda itu tuh udah pengen tenang gitu guys. Kayak pengen ada jalur aman gitu guys antara permasalahan Ruben Onsu sama si Wenda itu. Tapi kenapa jadi main lapor-laporan kata gua? Elah, awalnya kan dia yang salah. Kenapa jadi main lapor-laporan? Moga aja guys ya permasalahan ini beres gitu guys. Masalahnya kemarin kan kita udah muji-muji si Wenda kan, gara-gara dia tuh udah menemukan anaknya ke Ruben Onsu gitu guys. Malahan dia duluan lagi yang negur ayah gitu guys. Tapi malah jadi ngelaporin balik guys. Bukannya dia udah ke Komnas Perempuan ya guys ya kemarin. Kok jadi ke Komnas Anak? Rincian biaya ini yang 200 juta, uang gedung tahunan sekolah Thalia 17.050.000. Lalu uang gedung tahunan Tania 16.500.000. Anak 3 70 juta. Sarang burung 8,3 juta. Laundry 3 juta. Itu sarang burung kayak gimana ya, 8 juta. Listrik sudah dibagi 2, 13 juta itu listrik wae. Driver 7 juta 300. Gaji driver 7 juta. Asal lebih kakak anak 3 sudah dibagi 30%, 27 juta 380. Dogi selam 9 juta setengah. Anjing wae nya 8 juta ya. Buah 7,8 juta. Buah apa? Asuransi 3,7 juta. Rebetit, apa tuh rebetitnya? 5,2. Gaji mbak ada 3. Masa masing-masing 2.500.000. Gaji suster 3 juta. Gaji suster kedua 3.800.000. Driver anak 8 juta. Piano 5 juta. Bimbel 4.600.000. Balet 22 juta 50.000 anjir. Iya geningan biaya-biaya anu direbes. Ya ampun. Mudah-mudahan sih bisa atunya. Aduh, pusing jadi ngeri sih. apalagi sekarang beritanya tuh si Sarwenda habis kemarin dia mempertemukan anaknya dengan Ruben dengan rentan waktu yang kayaknya nggak ada 5 menit itu, dia tuh kabarnya mendatangi KPAI dan ternyata pengacaranya itu yang udah hempas itu ternyata dia balik lagi. Aku nggak tahu lah motifnya mereka itu seperti apa gitu, kok bisa sih pengacara sampai bolak-balik
Kalian ingat nggak kasusnya Agus kemarin? Si Agus sedih banget itu kan pengacaranya juga bolak-balik gitu. Persis banget sama kayak si Sarwendah ini. Dan aku herannya kenapa ya pernyataannya si Sarwendah sama pernyataannya pengacara itu kayak berseberangan gitu. Si Sarwendah itu seolah-olah memperlihatkan ke publik kalau dia itu nggak membatasi Ruben untuk ketemu sama anaknya. Sedangkan pengacaranya itu dia tuh sempat berstatement katanya kemarin dia mendatangi KPAI itu alasannya adalah urusan anak. Lah, tapi urusan anak yang gimana gitu ya kan? Sekarang seperti yang publik tahu nih bukan yang mereka tahu gitu. Yang mereka tahu kan pastinya jauh lebih detail gitu ya kan. Yang publik tahu itu kan memang Ruben gak dikasih ketemu sama anaknya. Seharusnya Ruben dong yang datang ke KPAI dan itu sudah dilakukan. Nah ini nih si Sarwendah ini kenapa dia ke KPAI? Apakah dia datang dengan maksud tertentu atau dia dipanggil oleh KPAI karena memang banyak banget yang melaporkan ke KPAI, sampai ada juga orang dari KPAI yang beri statement gitu. Tapi yang jelas menurut aku ada maksud tersembunyi dari datangnya Wendah ke KPAI. Wendah membawa bertemu dengan Ruben, anak-anaknya dengan Ruben di waktu-waktu yang menurut aku tidak tepat. Ya kan secara Ruben mau berangkat umroh. Memang kenapa kalau kamu tuh mempertemukan mereka ya mungkin sehari sebelum Ruben berangkat umroh gitu kan bagus ya, bisa me time, bisa kangen-kangenan bapak sama anaknya. Ini kenapa di last minute gitu? Jadi kayak kelihatan banget dia tuh memanfaatkan momen, apalagi di situ tuh pasti banyak media yang dia tahu dan banyak juga komenan dari netizen itu yang menyoroti ekspresi mereka, apalagi setelah itu si Wendah menyambangi KPAI dan Komnas Perempuan. Untuk apa ya aku nggak tahu lah ya, kalau mungkin ada KDRT atau apa. Tapi kan itu udah lewat masalahnya, cerainya udah lama. Jadi apa dong, mari kita tunggu aja deh. Yes, sekarang kan kita lihat bahwa case untuk Koko RO dan Miss S $200 million juta rupiah memang sekarang lagi fokus nih, sudah mengkerucut mulai ke masalah children, ya anak-anak. Makanya ada namanya back forward ke KPAI, kemudian juga sebelumnya Miss S pergi ke Komnas Perempuan untuk reporting something, entah apa yang di-reportnya. But at the end of the day, pokoknya mereka lagi fokus untuk hal inilah, mereka saling jadi kayak memperebutkan hak asuh anak deh intinya. Ya kan sudah mulai masuk di chapter itu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan orang-orang yang biasa ada di sekeliling dia, yang mencetus dan yang memviralkan, merusak, khususnya bosnya si S ini. Kemana sih Mbak Aspri barunya, Mbak Mendoza Hermosa Muchos Graciosos alias Mendah, ya dadah. Apakah sudah dadah ke gunung sana atau kemana sepak terjangnya? Kan dirimu yang memviralkan yang heboh semuanya ini, ya kan? Terus juga kemana Mr. CEO dari kota Saranjana yang memiliki 200,000, ya? Oh no, kebanyakan 2,000 toko, ya, miniatur logo di kota Saranjana dan memiliki toko-toko lain juga di alam semesta ini, serabutan BH celana dalam. Mana? Kemana mereka ini berdua? Apakah sedang direhatkan atau ya kan? Dan dengar-dengar, ini sih dengar-dengar ya, ex atau mantan dari Asprinya Miss S $200 million juta rupiah yang sudah menemani, tahu dari segala macam korek-korek inti dari nolnya, nggak dari nol banget sih, pokoknya benar-benar dari yang berjuang hidup di dunia entertain sampai ke puncak menjadi sultan, let's say sultannya, ya Asprinya yang pada akhirnya dijadikan untuk ke gunung-gunung itu juga, ya kan, mau diserahin, katanya lagi sakit.
Ya kalau kita curiga pattern segala macam menuju ke arah fiktif ke arah spiritual kayak begitu yang berbau dunia goib, ya mungkin kalian mengkorelasikannya bisa-bisa aja. Tapi ya mungkin logikanya ya kita berharap Mbak F memang lagi nggak enak badan, lagi mungkin capek pikiran aja ya, karena kan baru bener lepas itu kan per 2023an ish ya, jadi baru mau udah 3 tahunan ish lah ya. Ya itu aja tadi yang Dokcing penasaran, kemana ini orang-orang yang biasanya selalu ada di antara kiri kanannya mereka. So menurut prediksi kalian seperti apa, nalar kalian seperti apa ya? Spekulasi lah, aku pengen tahu dari kalian semua, karena tanpa kalian, tanpa netizen, mereka ini yang di atas ya tidak akan jaya. Ingat, semua kunci ada di kalian. Yang membawa menjadi ke puncak asmara, ke puncak sukses kan, yang membuat menjadi terpuruk adalah masyarakat ini termasuk kalian netizen di dunia sosial media. So kalian lebih pintar lah ya.